Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Lina Marlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-7. Materi yang akan kita bahas adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasi. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Karena pertemuan kemarin kita telah menelaah struktur teks pidato persuasif, jadi pertemuan sekarang kita akan membahas khusus ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sehingga tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini adalah mampu menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Anak-anak, marilah kita masuk ke apa sih yang dimaksud ciri kebahasaan. Tentunya kita awali dulu dari apa sih kebahasaan? Kebahasaan adalah perihal bahasa. Nah, kebahasaan kata dasarnya adalah bahasa. Jadi, kebahasaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kelas kata benda, sehingga kebahasaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, ini berdasarkan dari Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa itu ciri? Ciri adalah tanda atau sifat. Jadi, ciri kebahasaan adalah tanda atau sifat suatu bentuk kebahasaan. Atau bisa juga dikatakan sebagai ciri khas dari suatu bentuk kebahasaan. Karena yang kita bahas adalah teks pidato persuasif, jadi ciri kebahasaan teks pidato persuasif adalah tanda atau sifat suatu bentuk kebahasaan yang ada dalam teks persuasif atau ciri khas bahasa yang ada dalam teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa-apa saja ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri yang pertama adalah adanya kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi sekali lagi, yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau suatu aktivitas. Nah, ini di bawah ada contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya berbunyi, bangsa kita memiliki semangat gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Di sini ada kata memiliki. Bangsa kita sebagai subjek, memilikinya sebagai predikat. Nah, predikat di sini adalah
kegiatan yang dilakukan aktif oleh bangsa kita, oleh subjek. Jadi di sini subjek melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas ini. Jadi itu ciri kebahasaan yang pertama dari teks pidato persuasif. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah memiliki kata tugas. Jadi dalam teks pidato persuasif terdapat kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Nah, kita masuk ke contohnya supaya lebih jelas seperti apakah itu kata tugas. Di sini ada kalimat, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Nah, ini ada kata dan. Dan ini adalah termasuk ke dalam kata sambung. Kemudian ada agar. Agar di sini juga termasuk ke dalam kata sambung. Selanjutnya, di bawahnya ini ada dan juga, dan di sini termasuk ke dalam kata sambung. Kemudian ada di sini, di tengah, di sini adalah termasuk kata depan. Dan selanjutnya ada yang di sini masuk ke dalam kata depan juga. Selanjutnya, anak-anak, mari kita lihat ciri ketiga dari kebahasaan teks pidato persuasif. Ini ciri ketiganya. Terdapat kata emotif atau kosakata emotif, atau terdapat kata-kata emotif. Apa itu kata-kata emotif? Kata-kata emotif adalah kata atau kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Jadi, kosakata-kosakata yang ada dalam teks pidato adalah salah satunya kata kosakata yang bisa menyentuh emosi si pembaca. Nah, bagaimana contoh dari kata-kata emotif? Di sini ada kalimatnya. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Di sini ada memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, ini adalah rangkaian kata atau kosakata yang merupakan kosakata emotif. Karena di sini bisa membangkitkan atau bisa menyentuh emosi atau perasaan dari si pembaca. Nah, demikian contoh ketiga dari ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah terdapatnya kosakata bidang ilmu tertentu atau disebut dengan istilah teknis. Apa itu istilah teknis? Yaitu kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan tertentu. Di sini ada satu contoh kalimat yang di dalamnya terdapat kosakata bidang ilmu atau terdapat istilah teknis. Nah, bunyi kalimatnya adalah salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini
adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp di tengah-tengah kehidupan kita. Nih, yang Ibu garis bawahi ini, media sosial, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp, ini adalah kata-kata yang termasuk ke dalam istilah teknis atau kata-kata yang termasuk ke dalam bidang ilmu tertentu. Di sini tentunya berhubungan dengan media sosial. Kita lanjutkan anak-anakku. Selanjutnya, ciri kelima dari ciri kebahasaan teks pidato persuasif, terdapat kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau sifatnya tanpa wujud. Mengapa dikatakan abstrak atau tanpa wujud? Karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, kata benda abstrak ini, istilah lainnya disebut dengan pembendaan atau nominalisasi. Nah, pembendaan atau nominalisasi termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Semua benda dan segala yang dibendakan. Itu yang disebut dengan pembendaan atau nominalisasi atau kata benda abstrak. Ini ada contoh kalimatnya di sini. Contoh kalimatnya berbunyi, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kata kesetiakawanan sosial. Nah, ini adalah kata benda. Kesetiakawanan sosial itu kata benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tetapi ada yang namanya kesetiakawanan sosial itu ada. Hanya abstrak. Sehingga kesetiakawanan sosial disebut dengan kata benda abstrak. Lalu ada kata kehidupan. Nah, di sini kehidupan juga ini kata benda abstrak. Ada, tetapi tak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, ini kesetiakawanan sosial dan kehidupan ini termasuk ke dalam nominalisasi atau pembendaan. Selanjutnya, ciri kebahasaan keenam dari teks pidato persuasif adalah terdapatnya sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan atau padanan makna kata. Ingat, padanan makna kata atau persamaan makna kata. Ini ada contoh kalimatnya. Sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, di sini ada kata egois dan individualistis. Ini adalah sinonim, dua kata yang bersinonim atau punya makna yang sama. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ke ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang ketujuh. Dalam teks pidato persuasif terdapat kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat pasif adalah
predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Contoh di sini ada kalimat pertama yaitu ini harus dihentikan. Nah, ini ada predikatnya berawalan di. Selanjutnya, contoh yang keduanya, beliau kami panggil untuk memberi kesaksian atas kasus korupsi dana hibah pendidikannya. Ini ada kata panggil. Di sini predikatnya panggil. Nah, predikatnya ini kehilangan awalan atau tanpa menggunakan awalan. Nah, ini disebut dengan kalimat pasif. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan yang ke-8 yaitu terdapatnya penggunaan kata ganti orang dalam teks pidato persuasif. Apa kata ganti orang itu? Kata ganti orang merupakan salah satu jenis kata ganti dalam bahasa Indonesia. Nah, kata ganti itu adalah salah satu jenis kata ganti yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contohnya, ada kata ganti orang seperti aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Nah, dengan menggunakan kata ganti orang ini, kalimat yang kalian buat dalam teks pidato persuasif akan menjadi lebih efektif. Nah, yang terakhir anak-anakku, ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif adalah terdapatnya modalitas atau kepastian. Apa itu modalitas atau kepastian? Modalitas merupakan suatu uraian bahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, perasaan si pembaca mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Kata keterangan modalitas ini umumnya memiliki bentuk seperti menunjukkan rasa pasti atau kepastian. Contohnya, dalam kalimat tersebut atau dalam kalimat yang terdapat dalam teks pidato, biasanya terdapat kata-kata sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang menyatakan modalitas atau menunjukkan rasa pasti. Nah, demikian anak-anak 9 ciri teks kebahasaan dari teks pidato persuasif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah.